Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usaifatul Hasanah, atau kalian boleh memanggil saya Bu Iva. Nah, pada sore hari, karena saya take-nya ini sekarang sore hari, saya berharap kalian semua sehat dalam lindungan Allah dan terbebas dari COVID-19 agar kita bisa secepatnya bertemu tanpa ada pembelajaran jarak jauh. Oke. Di kesempatan kali ini sebenarnya saya akan membahas tentang kerajaan maritim yang bercorak Islam. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang kerajaan maritim yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, Kutai, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan maritim yang bercorak Islam. Nah, saya fokus pada pertemuan kali ini saya akan memberi tahu kalian dan menjelaskan tentang kerajaan Demak. Nah, pernah dengar kan kerajaan Demak? Pasti pernah. Oke, jadi di kerajaan Demak kali ini silahkan kalian siapkan pulpen, buku, agar bisa mencatat materi, atau mungkin bisa mengajukan pertanyaan lewat komentar. Saya tunggu ya. Oke, kita beralih ke kerajaan Demak ya. Jadi kerajaan Demak ini dulunya itu adalah salah satu kerajaan bawahan dari kerajaan Mojopahit. Pada waktu itu kerajaan Mojopahit dipimpin oleh Brawijaya V dan beliau memiliki seorang anak yang bernama Raden Patah. Waktu itu Raden Patah tinggalnya di Palembang, dibesarkan di Palembang. Kemudian ketika Raden Patah sudah besar, dia menuju berguru ke Sunan Ampel. Nah, kalian pasti pernah mendengar nama Sunan Ampel kan? Bahkan mungkin beberapa sudah pernah mendatangi Sunan Ampel di Surabaya. Oke. Nah, ketika Raden Patah ini menuju ke Sunan Ampel berguru di sana, Raden Patah ini diberi sebidang tanah. Nah, sebidang tanah di Gelagahwangi, di daerah Gelagahwangi. Jadi ibaratnya itu kayak sebuah tanah yang sebenarnya itu hutan. Kemudian Raden Patah dengan para pengikutnya. Jadi Raden Patah ini karena dia masih anak raja ya, anak penguasa Palembang juga, karena di Palembang dia ibarat seperti diangkat anak oleh para penguasa di sana. Dia ketika menuju ke Jawa itu nggak sendirian. Jadi beda dengan kita ya. Kalau kita menimba ilmu ke Malang, kita berangkat sendirian, ya kan? Nah, kalau Raden Patah, karena dia ini pangeran, dia berangkatnya nggak sendirian, dia berangkatnya bersama pengikut. Nah, ketika dia bertemu dengan sang ayah, Brawijaya V, kemudian sang Brawijaya memutuskan untuk memberikan tanah kepada Raden Patah di Gelagahwangi. Nah, pengikutnya mulai membuka hutan. Babat hutan, ibaratnya kalau misalnya kalian pecinta alam, kalian ke hutan, pasti kan babat hutan ya, babat hutan, bikin jalan. Nah, Raden Patah ini bukan bikin jalan tapi bikin desa. Jadi Gelagahwangi itu dibikin sebuah daerah yang rame kayak gitu. Oke, kalian dari tadi pasti bingung kan kenapa saya selalu menyebut Sunan Ampel, Sunan Ampel, Sunan Ampel, dan Sunan Ampel. Padahal Sunan Ampel itu adalah tokoh ulama Islam, tokoh agama Islam. Kenapa dia berhubungan dengan kerajaan Mojopahit yang notabene-nya adalah kerajaan yang bercorak Hindu? Apa hubungannya? Kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi, sebenarnya kerajaan Mojopahit ini adalah kerajaan yang multikultural. Kenapa? Karena dia luas, dia menguasai banyak daerah. Jadi semua agama, semua budaya pasti dibawahi oleh kerajaan Mojopahit. Nah, ibaratnya seperti Indonesia. Maka dari itu, penasehat kerajaannya juga lebih dari satu. Jadi ada yang dari agama Islam, ada yang dari agama Hindu, mungkin bahkan ada yang dari agama Buddha atau agama yang lain. Nah, kita nggak tahu. Nah, Sunan Ampel ini adalah salah satu penasehat kerajaan Mojopahit, seperti itu. Nah, tadi udah selesai ya, udah dijawab kenapa sih Sunan Ampel ini memiliki hubungan dengan kerajaan Brawijaya yang notabene dia adalah kerajaan Hindu. Oke, udah dijawab. Kita beralih ke Patiunus. Patiunus ini adalah raja kedua di kerajaan Demak. Dia adalah anak dari Raden Patah. Jadi sebenarnya gini, Raden Patah ini ketika diangkat menjadi raja Demak, dia diangkat oleh Sunan. Jadi dia diangkat oleh Sunan-Sunan Wali Songo. Kenapa? Jadi dia diangkat sebagai khalifah di tanah Jawa. Pengangkatannya seperti itu. Kemudian
mulai mengislamkan, mulai menginvasi daerah-daerah lainnya, termasuk nanti kita bahas invasi di Sultan Trenggono, yaitu Sultan ketiga Demak atau Raja ketiga dari Kerajaan Demak. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Raja kedua dari Kerajaan Demak, yaitu Patiunus. Oke, kita sekarang bahas tentang Patiunus. Dia adalah raja kedua dari Kerajaan Demak. Nah, setelah turunnya Raden Patah di sana, sebelum turun bahkan Patiunus sendiri ini sudah berjasa besar terhadap Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Patiunus itu karena keberaniannya ya, dia itu dijulukin Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor. Oh my god, susah ngomongnya. Nah, Patiunus sendiri ini dia menyeberang ke Malaka. Nah, kenapa Malaka? Malaka ini adalah salah satu pasar internasional tempat transaksinya orang-orang dari negara Arab, dari Cina, dari India juga. Nah, orang-orang Nusantara itu berinteraksi dengan mereka. Makanya pelabuhan terbesar di Asia itu ada di Malaka. Seperti itu. Nah, jadi karena keberaniannya inilah makanya Patiunus ini dijuluki Pangeran Sabranglor. Kayak gitu. Bahkan Portugis sendiri menjuluki Pangeran Sabranglor ini sebagai persona de grandissimo. Saking beraninya Patiunus ini. Nah, kemudian kita bahas tentang Sultan yang terakhir dari Kerajaan Demak. Nggak terakhir banget, karena memang ini adalah ketiga sultan yang paling terkenal di Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak memiliki sultan terakhir yaitu Sultan Trenggono. Oke. Dari Sultan Trenggono ini dia menginvasi wilayah-wilayah lain atau melebarkan kekuasaan Kerajaan Demak menjadi seperti ini. Nah, lebar banget kan? Jadi hampir dari ujung Jawa ke ujung Jawa yang lain. Nah, poinnya di sini, kenapa kita membahas Demak atau masukkan Demak sebagai kerajaan maritim yang ada di Nusantara? Ya karena Sultan Trenggono ini. Jadi Sultan Trenggono ini melakukan perluasan hampir ke seluruh wilayah Jawa, termasuk Jawa Timur. Nah, kalau misalnya kalian belajar tentang sejarah Jawa Timur, ada satu kerajaan di bawah kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu kan kerajaan besar. Nah, dia tuh membawahi kerajaan-kerajaan lain di berbagai daerah, termasuk kerajaan Blambangan. Kalau kalian pernah dengar yang tokoh-tokoh namanya Minak Jinggo, Maesa Wongateleng, Maesa Cempaka, atau bahkan Rakuti, itu semuanya asal-usulnya dari Blambangan. Termasuk ini, kerajaan terakhir yang gak bisa ditaklukkan oleh Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono sampai akhir hayatnya masih belum bisa menaklukkan kerajaan Blambangan. Nah, poin paling penting itu ada di sini, ada di Sultan Trenggono ini. Jadi coba dilihat dulu peta yang ini. Nah, di peta itu dijelaskan bahwa hampir seluruh jalur laut di Pulau Jawa itu dikuasai oleh Kerajaan Demak. Jadi pelabuhan-pelabuhan sisa dari Kerajaan Majapahit itu hampir semuanya dikuasai oleh Kerajaan Demak. Dari situ Demak menjadi kerajaan maritim yang kuat dari situ. Nah, kemudian ada lagi nih. Jadi ketika masa pemerintahan Sultan Trenggono ini ada satu tokoh namanya Fatahillah. Jadi Fatahillah ini ibarat seperti panglima perangnya Kerajaan Demak. Nah, di bawah pimpinan Fatahillah itu Sunda Kelapa itu bisa direbut dari tangan Portugis. Jadi Sunda Kelapa. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, Sunda Kelapa nih sekarang kota apa namanya ya? Nah, ketika Sunda Kelapa direbut oleh Kerajaan Demak atau berhasil direbut oleh Kerajaan Demak, Sunda Kelapa ini dirubah menjadi Jayakarta. Kalau sekarang kalian cari di peta, nama Jayakarta tuh udah nggak ada. Yang ada apa? Jakarta. Nah, Jakarta ini sekarang jadi ibu kota Jakarta. Nah, itu dulu adalah wilayah kekuasaannya Demak. Salah satu wilayah kekuasaan Demak. Oke, jadi kerajaan Demak ini selain dia kerajaan maritim, dia juga kerajaan agraris. Nah, itu dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari peta di samping ini. Nah, dulu Pulau Muria itu adalah penghasil beras terbanyak di kerajaan Demak. Tadi saya bilang apa? Demak apa Majapahit?
Demak ya. Oke, jadi ketika Pulau Muria ini menghasilkan minyak beras, dulu tuh antara selat Pulau Muria dengan Pulau Jawa itu bisa dilewati banyak kapal-kapal pedagang. Nah, kalau sekarang nih karena Pulau Muria dengan Pulau Jawa sudah bergabung karena adanya endapan lumpur, kapal-kapal tuh udah nggak bisa lewat sana lagi karena emang udah jadi tanah. Udah jadi udah mengendap, udah meluas daerahnya. Nah, kalau dulu tuh mereka masih dipisahkan oleh selat kayak gitu. Jadi dulu tuh kapal dagang tuh berlayar sampai ke pulau-pulau ujung Jawa. Oke, tadi itu adalah materi singkat tentang Kerajaan Demak. Nah, saya pengen tugas kalian adalah menyimpulkan semua yang saya jelaskan tadi. Jadi silakan menyimpulkan, uh, ditulis di Google Classroom ya. Silakan langsung disimpulkan dan untuk minggu depan kita akan beralih ke materi baru. Saya mohon maaf karena videonya masih sedikit kasar dan berantakan. Semoga penjelasan saya dapat membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan agar kita bisa cepat bertemu di SMA N1 Dringo tercinta. Selamat sore.